Cara mengelola modal $1000 untuk investasi di kripto. Hai Trader Universe, oke kita udah makin dekat nih ke tahun 2026. Karena banyak yang bertanya di grup komunitas dan juga DM ke saya, kalau mereka punya modal $1000 atau sekitar 16 jutaan, kira-kira bagaimana cara mengatur dana tersebut untuk invest di kripto. Dan pastinya jangan sampai kalian salah langkah karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Oke, kita disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajak kalian untuk investasi kripto. Jadi video ini dibuat untuk panduan belajar agar kalian nanti memiliki wawasan atau gambaran sehingga nggak kaget nih kalau di 2026 nanti ternyata kita sudah masuk ke bearish market. Saat ini sedang ada promo bagi kalian yang belum punya akun Binance. Kalian bisa daftar menggunakan link di deskripsi video. Dengan menggunakan kode ini, kalian akan mendapatkan voucher $200 untuk biaya transaksi. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini kalian harus membuat mindset dan tujuan yang baru. Jadi bersihkan dulu pikiran kalian dari cycle kemarin yang bullish trend, karena nanti kita akan memasuki market yang sangat berbeda. Jadi sebelum kita membicarakan koin apa yang bagus nanti untuk kita investasikan, pertama kita harus punya mindset dan tujuan terlebih dahulu. Dengan modal $1000 itu bukan untuk jadi kaya dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk membuat pondasi yang sehat dan siap menyambut cycle berikutnya. Jadi ingat, fokusnya bukan untuk cepat profit, tapi bisa bertahan dengan dana tersebut dan bertumbuh selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Jadi di sini karena setiap orang modalnya beda-beda ya, tidak harus $1000 juga. Misalkan kalian mulai dari $100 juga nggak apa-apa. Kalau punya dana yang lebih besar yaitu jadi lebih baik. Jadi kalian bisa explore strategi yang lebih luas. Oke, sekarang dengan dana tersebut kalian bisa mulai dengan yang namanya flexible earn atau staking. Karena dengan cara ini kalian bisa menyimpan aset kripto untuk mendapatkan reward. Dan yang pasti bisa ditarik kapan saja tanpa ada penalti. Sehingga hasil profit dari earn ini bisa digunakan untuk membeli koin. Jadi kalian bisa mulai staking atau earn menggunakan koin stabil seperti USDT, USDC, tinggal cari mana yang memberikan reward paling besar. Yang kedua, alokasi dana. Selanjutnya kita bisa membreakdown cara membagi modal $1000 tadi supaya seimbang antara kenyamanan dan juga memiliki peluang untuk berkembang. Kalian bisa gunakan major koin untuk pondasi utama, misalnya Bitcoin dan Ethereum. Karena BTC dan ETH ini masih menjadi tulang punggung market kripto. Jadi kalian bisa alokasikan sebagian untuk dua koin ini. Tapi untuk pembeliannya kalian jangan beli secara langsung. Kalian bisa mulai breakdown lagi nih. Misalnya kalian alokasikan $500 untuk BTC dan ETH. Artinya $250 di BTC dan $250 di ETH. Terus beli koinnya kalian bisa cicil dengan cara dollar cost averaging atau DCA. Bisa start dari mulai $10 atau kalian mau bagi 5 misalkan jadi $50 dibagi dengan harga tertentu. Misalnya Bitcoin sekarang di harga 100.000, kalian bisa mulai start dari 90.000, 80.000, 70.000, 60.000 hingga 50.000. Atau kalian mau bikin rapat juga bisa, dengan $10 tadi kalian breakdown lagi. Selanjutnya kalian bisa gunakan sebagian yang lain untuk proyek potensial seperti BNB, Solana, Avalanche, dan Chainlink. Karena koin-koin ini punya ekosistem yang aktif dan sering dipakai di dunia DeFi atau AI crypto. Dan khususnya BNB, kalian juga bisa mendapatkan airdrop langsung dari program hodler atau launch pool. Tapi perlu diingat ya, di saat major coin itu turun 5%, koin lainnya, alternatif koin hingga meme coin itu turunnya akan lebih dalam. Jadi kalau kalian mau masuk ke koin lain selain major coin tadi, kalian bisa tunggunya lebih bawah. Jadi tunggu diskonnya itu benar-benar besar dan harganya sudah layak untuk kalian cicil. Sisa dana berikutnya kalian bisa alokasikan juga ke project RWA atau Real World Assets. Ada juga privasi coin, misalnya Fetch AI, Ocean, dan token-token yang lagi hype karena teknologinya yang baru. Dan pastikan kalian menyisakan sebagian aset kalian di koin stabil dalam bentuk earn atau staking. Ini fungsinya untuk jaga-jaga, dimana kalau market tiba-tiba dropnya dalam banget, kalian gak kehabisan amunisi ya. Jadi kalian bisa start by the dip. Oke, kali ini
tips penting banget buat trader pemula yang mungkin baru mengenal kripto di akhir 2025 atau mungkin kalian baru nonton video ini di 2026. Oke, yang pertama, jangan FOMO. Kalian harus sabar menunggu momen yang tepat, apalagi kalau harga baru naik tajam. Udah nggak usah diikutin, kalian tunggu saat koreksinya saja. Kemudian kalian wajib catat setiap pembelian agar nanti kalian tahu nih average entry kalian tuh di harga berapa. Jangan menggunakan patokan exchange karena mereka punya perhitungan yang berbeda, ada yang harian, ada yang bulanan, jadi beda-beda ya. Kemudian gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA. Dan gunakan waktu kalian di 2026 ini untuk belajar mempelajari narasi besar yang akan terjadi di 2026 karena sekarang sedang ramai project RWA, AI, dan privasi coin. Sehingga kalian bisa mengikuti perkembangan di dunia kripto dan komunitas kripto khususnya yang di Indonesia. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan kalau kalian ingin diskusi dan trading bareng, silahkan join grup Telegram di deskripsi video. Terima kasih.